Halo para penonton sekalian, perkenalkan, kami dari tim 221 ingin mempresentasikan tentang aplikasi Digipet. Digipet adalah aplikasi e-health dan e-commerce khusus hewan, di mana pada aplikasi ini user bisa mendapatkan layanan konsultasi hewan dan juga bisa melakukan pembelian keperluan hewan dan beserta fungsi-fungsi lain yang akan dijelaskan di slide kemudian. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Vales Andrian, saya sebagai CEO. Dan ada kru-kru saya yang lain seperti CTO oleh Abi, CMO oleh Yohana, CFO oleh Rifki, dan COO oleh Steven. Di mana pada bagian latar belakang visi misi dan produk akan dibawakan oleh Steven selaku COO. Halo penonton, nama saya Steven Graciano Manuel Cahyono sebagai COO di tim 221. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang visi misi dan produk dari Digipet. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari Digipet sendiri adalah membantu menyediakan keperluan hewan peliharaan serta menunjang kesehatan hewan peliharaan secara digital dan real time. Untuk visi dan misi, ada visi yaitu mewujudkan pelayanan hewan berbasis teknologi yang memenuhi kebutuhan pengguna, dan ada dua misi yaitu menyediakan layanan yang ramah, informatif, dan menjawab kebutuhan pelanggan, menjadi sarana layanan perawatan hewan dengan pelanggan berbasis teknologi. Digipet adalah aplikasi e-health khusus hewan sekaligus menyediakan seluruh keperluan hewan peliharaan yang menyediakan layanan konsultasi online dengan dokter hewan, melakukan reservasi klinik, menyewa pet hotel, layanan grooming, dan pembelian kebutuhan hewan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh kawan saya. Di sini saya berperan sebagai CMO. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohana Jenny Marisa. Di sini saya akan memaparkan terkait peluang perusahaan Digipet. Nah, untuk peluang sendiri, ini kita ambil dari permasalahan yang terjadi, yaitu penyedia layanan konsultasi online hewan yang belum tersedia secara 24 jam. Juga di sisi lain, reservasi klinik dan pet hotel yang belum menggunakan sistem informasi secara maksimal. Lalu kami di sini akan memenuhi kebutuhan para pemilik hewan peliharaan dengan layanan berbasis teknologi. Selanjutnya, untuk target pasar kami ada beberapa. Yang pertama ada pet owner, vet, pet shop, pet grooming, yang terakhir adalah pet hotel. Lalu untuk kompetitor kami adalah sebuah website yang bernama petshopindonesia.com, dan di Pet Shop Indonesia ini masih memiliki beberapa fitur yang bisa dibilang belum sempurna, dan di dalam platform kami sanggup untuk memaksimalkan fitur-fiturnya agar kami dinilai lebih unggul dari kompetitor kami. Lalu kita masuk kepada executive summary Digipet. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Abi Agula Saktiwan. Di sini saya sebagai CTO dari Digipet. Yang pertama, strategi pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran Digipet menggunakan konten di sosial media dengan menarik serta melakukan endorsement dengan influencer agar lebih dikenal oleh netizen. Lalu yang kedua, strategi penjualan. Kami bermitra dengan banyak dokter hewan pet shop dan pet hotel guna memperluas cakupan wilayah penggunaan aplikasi kami secara lebih maksimal. Lalu di sini ada 5 tolak ukur pencapaian Digipet. Yang pertama, rating aplikasi yang baik. Kedua, banyak pengguna. Ketiga, banyak mitra. Keempat, tingkat kepuasan pengguna dan mitra yang tinggi. Lalu yang terakhir ada penghargaan. Jika 5 aspek ini sudah terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa Digipet sudah memperluas wilayah dan ibaratnya seperti banyak pengguna yang sangat terbantu oleh layanan-layanan Digipet yang kami sediakan. Perkenalkan, saya Rifki Nabil Akbar sebagai CFO dari tim 221 dengan aplikasi Digipet. Ini merupakan financial plan dari aplikasi kami. Yang pertama ada rencana investasi. Yang pertama ada sewa dan renovasi rumah sejumlah 1 paket. Kemudian ada lab komputer 2 unit, lalu ada laptop 2 unit, proyektor 1 unit, mobil 1 unit, meja dan kursi untuk karyawan sebanyak 5 unit, meja tamu 1 unit, sofa tamu 1 unit, dan perlengkapan lain 1 paket dengan total Rp172.200.000. Selanjutnya masuk ke biaya praoperasi. Yang pertama ada gaji karyawan untuk seorang helper 1 orang, kemudian gaji karyawan seorang marketing 2 orang, kemudian gaji manajer 1 orang, kemudian perizinan 1 unit, alat tulis komputer 1 paket, kemudian internet dan telepon 1 unit, kemudian biaya listrik dan air 1 unit, dan biaya lain 1 paket sejumlah Rp17.700.000. Selanjutnya masuk ke biaya operasional. Yang pertama ada gaji karyawan per bulan sejumlah Rp10 juta, sewa bangunan per tahun, internet dan telepon per bulan, listrik dan air per bulan atau bisa fluktuatif
kemudian transportasi per bulan fluktuatif juga, kemudian konsumsi per bulan fluktuatif, kemudian marketing fluktuatif juga dengan total Rp30.700.000. Halo semuanya, di kali ini kami akan menjelaskan bisnis model Canvas atau BMC. Yang pertama adalah Kit Partners. Kit partner kami dari Digipet sendiri adalah Pet Hotel, Pet Clinic, Article Writer, Pet Doctor, Pet Shelter, dan pihak ekspedisi. Dan untuk customer relationship-nya, kita akan memberi pelayanan kepada pelanggan dan mitra melalui sebuah website untuk memberikan fasilitas kepada pengguna agar memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan pet owner. Tidak hanya itu, kita akan memberikan poin-poin yang menarik pada aplikasi yang dipromosikan melalui sosial media. Lalu kita masuk kepada ke activities Digipet. Di sini Digipet menghubungkan dokter hewan, penyedia kebutuhan hewan, dan pihak lain yang terlibat di dunia hewan peliharaan dengan pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Lalu kita masuk kepada ke resource. Di sini ada dua ke resource, yaitu teknologi. Yang teknologi mempunyai yaitu komputer dan internet. Lalu untuk human mempunyai staff dan mitra. Selanjutnya masuk ke value proposition. Digipet memberikan kemudahan dalam melakukan konsultasi dengan dokter hewan, reservasi klinik hewan, dan pembelian kebutuhan hewan peliharaan, serta kemudahan-kemudahan lainnya hanya dengan mengakses sebuah aplikasi saja. Kemudian kita masuk ke bagian customer segment, di mana customer segment kami memiliki pet owner, pet lover, pet shelter, dan lain-lain. Tapi utamanya adalah yang ini. Dan kita masuk ke bagian channel, di mana kita akan mulai dari bagian indirect terlebih dahulu, yaitu berpartisipasi dalam event kompetisi hewan peliharaan, dan ada yang namanya awareness, yaitu mempromosikan aplikasi pada media sosial dan search engine. Dan pada bagian terakhir adalah direct, di mana kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menggunakan aplikasi kami, yaitu akan dijadikan mitra. Lalu pada 2 poin terakhir, yaitu yang pertama cost structure, yang berisi 2 poin, yaitu yang pertama fixed cost dengan rincian sewa kantor, gaji karyawan, cicilan kendaraan, penyusutan aset, beban internet, dan juga biaya langganan. Lalu untuk poin kedua dari cost structure ini adalah variable cost dengan rincian, yang pertama ada beban listrik, yang kedua BBM, dan yang terakhir pajak penghasilan. Lalu kita masuk pada poin terakhir dari bisnis model Canvas milik Digipet ini, yaitu revenue stream. Untuk revenue stream ini, kami akan mendapatkan insentif atas penjualan atau konsultasi yang dilakukan pada aplikasi. Oke, baik, kita masuk kepada bagian why us. Di sini saya akan membagi kepada 2 bagian. Pada bagian pertama yaitu mengapa kita layak dijadikan sebuah bisnis startup di tahun 2023 ini. Oke, mengingat sekarang bahwasannya peliharaan hewan sedang marak dan banyak sekali dari setiap zaman. Ya, kita juga sama-sama mengetahui bahwa pada dasarnya banyak sekali manusia atau orang-orang yang sangat senang untuk memelihara hewan. Dan tentunya kita membutuhkan sebuah aplikasi untuk menunjang kesehatan hewan-hewan ini. Karena ya kita sama-sama memahami bahwa terkadang untuk mendapatkan konsultasi hewan secara online sangat sulit. Sehingga kita ada untuk memudahkan hal-hal tersebut. Dan masuk ke bagian kedua, memberikan kepastian kepada investor mengapa harus memilih kita sebagai rekan usaha yang baik untuk didanai. Yaitu yang pertama, aplikasi e-health sangat dibutuhkan untuk hewan menurut saya. Hal ini dikarenakan hewan juga sama-sama makhluk hidup, sama-sama berpotensi terkena penyakit yang parah ataupun yang tidak parah. Sehingga dibutuhkan seorang ahli untuk dapat segera dihubungi dan ditangani apabila hewan tersebut memiliki masalah, jika pemiliknya tidak mengerti untuk menanganinya. Dan juga di sisi lain kita juga menyediakan e-commerce, di mana kita juga sama-sama tahu lah bahwasannya belanja online belakangan ini sangat digemari oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia. Dan dari tim kami juga sangat berpengalaman dan sangat profesional dalam menangani hal-hal seperti ini. Mungkin sekian dari saya untuk bagian why us. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Jadi dalam bagian kesimpulan ini saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan Digipet dibandingkan kompetitornya. Yang pertama, Digipet adalah aplikasi yang sangat lengkap secara fitur dan juga mitra, dan juga yang paling penting adalah kelengkapan barang, karena kita bermitra dengan banyak pet shop sehingga kelengkapan barang kami sangat terjamin. Yang kedua, Digipet adalah aplikasi yang sangat ramah untuk kantong kalian karena kita hanya memberikan fee yang kecil bagi pembelanjaan kalian, sehingga duit kalian aman, tidak terlalu boros jika belanja di Digipet. Dan pada bagian yang terakhir adalah Digipet dikelola oleh profesional, sehingga apabila kalian memiliki keluhan bisa langsung menghubungi customer service kami dan akan segera mendapatkan penanganan. Kurang lebih seperti itu saja bagian dari kesimpulan.
Terima kasih. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian penutup. Sekian pemaparan dari kami untuk para penonton sekalian. Apabila ada kesalahan kata, saya sebagai CEO mewakili rekan-rekan saya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Apabila Anda menyukainya, jangan lupa klik like dan juga komen untuk memberikan dukungan kepada kami. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.